Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada One Piece chapter sebelumnya, kita telah melihat bahwa Luffy akhirnya melancarkan serangannya kepada Kaido. Meskipun serangan Luffy ini belum diketahui akan berdampak atau tidak. Dan hal yang akan kami bicarakan kali ini adalah prediksi One Piece chapter 1049. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada video review kami sebelumnya, kami mengomel bahwa chapter 1048 ini memang menarik. Namun chapter ini cukup melelahkan, karena bisa-bisanya ketika para pembaca sedang menanti bagaimana serangan Luffy akan berdampak pada Yonko Kaido, Eiichiro Oda malah menggambarkan flashback para daimyo yang berjuang melawan Kaido seusai Akazaya melarikan diri. Yang mana sepertinya ini adalah kali pertamanya kami merasa bahwa flashback yang kurang menarik dalam cerita One Piece. Kami sudah kenyang dengan flashback dari sisi para samurai yang hidup 20 tahun yang lalu. Justru yang kami butuhkan adalah flashback dari Yonko Kaido itu sendiri. Akankah Kaido berakhir di chapter 1049? Yap, itu adalah pertanyaan yang ingin kami bahas. Jika melihat dari polanya, sepertinya Kaido tidak akan berakhir di satu chapter selanjutnya. Karena hampir dari seluruh Akazaya sudah mendapatkan panggung mereka masing-masing. Termasuk yang terakhir adalah Denjiro. Dan sisanya yang belum pernah adalah Kawamatsu. Jadi masih ada kemungkinan Oda harus memberi panggung pada Kawamatsu dulu sebelum Oda menyelesaikan karakter Kaido. Namun bukan berarti di chapter 1049 Kaido tidak ditampilkan. Reaksi warga Wano Kuni. Pada chapter 1048, Eiichiro Oda memberitahu kepada kita bagaimana reaksi para warga Wano yang saat ini sedang tersenyum sembari menerbangkan lampion yang dipadukan dengan doa seluruh warga Wano. Tepat di waktu ini, warga Wano Kuni sedang melihat langit dan tidak menutup kemungkinan bahwa di chapter selanjutnya warga Wano Kuni akan menyadari dengan apa yang ada di atas mereka. Sebab benturan shockwave yang dihasilkan pukulan Luffy dengan Kaido itu begitu membahana. Mereka akan merasa ada yang janggal dengan langit saat itu. Dan di waktu itulah, warga Wano Kuni menemukan ada sesuatu yang terjadi di atas awan sana. Momonosuke berhasil menggeser Onigashima. Pada chapter 1048, kami kira Eiichiro Oda akan sedikit memberitahu progres dari Momonosuke dalam membuat awan Kinton. Namun ternyata, Eiichiro Oda sama sekali tidak menampilkan cerita mengenai Momonosuke. Seperti yang kita ketahui, Momonosuke saat ini sedang berjuang untuk menyelamatkan Onigashima dari pukulan Luffy. Meskipun Momonosuke mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut, namun pada chapter-chapter sebelumnya, ia sudah mendapatkan kekuatan flashback berupa adegan ketika dirinya mendapatkan tugas untuk membangun kembali klan Kozuki oleh ibunya yakni Kozuki Toki. Namun kami pikir kekuatan flashback ini tidak akan cukup bagi perkembangan karakter Momonosuke. Menurut kami, Momonosuke akan semakin kuat dan bertekad bulat dalam menyingkirkan Onigashima ketika ia melihat beberapa lampion yang dikirim dari Pulau Wano Kuni. Sebuah harapan yang dikirim oleh para warganya. Dengan melihat lampion-lampion itu, Momonosuke pun menjadi tambah semangat dan tidak ingin mengecewakan seluruh warga Wano Kuni. Sedikit flashback dari Kaido. Pada chapter 1048, kita mengetahui bahwa sepertinya Kaido mengeluarkan teknik terakhirnya. Ia berubah menjadi naga api yang membuatnya sulit untuk dijangkau. Di chapter 1048 ini pula, kita melihat bahwa Kaido siap adu serangan dengan Monkey D. Luffy. Dari sisi Luffy sendiri, ia sepertinya mengeluarkan teknik terkuatnya yang bernama senjata Dewa Monyet. Masih di chapter yang sama, Kaido sangat percaya diri dengan teknik yang ia miliki. Sehingga kami berpendapat, di chapter selanjutnya ketika ia merasakan benturan serangan dari Luffy dan ternyata ia kalah adu serangan, Kaido dalam waktu sesaat akan berpikir bahwa ia kini akhirnya telah dikalahkan. Pahlawan yang digadang-gadang untuk menyelamatkan Wano Kuni akhirnya telah tiba. Momen di mana Kaido mengingat percakapannya dengan bajak laut Rocks atau terutama dengan Big Mom bisa saja diperlihatkan dalam chapter selanjutnya. Sementara itu,
Di sisi Luffy, ia akan digambarkan dengan wajah penuh tekad sambil berteriak. Prediksi jauh tentang arc Wano Kuni. Mungkin bagi beberapa orang dengan Luffy yang menyingkirkan Kaido, lalu Law dan Kid yang menyingkirkan Yonko Big Mom, membuat peran Momonosuke tidak jauh berbeda dengan Orochi. Mengingat baik kedua orang ini sama-sama bergantung dengan bajak laut yang mereka ajak kerjasama. Namun di akhir arc Wano Kuni, kami yakin Eiichiro Oda akan membuat peran Momonosuke terlihat bersinar, terutama bersinar di hadapan warga Wano Kuni. Pada zaman dahulu, Wano Kuni disebut sebagai negeri emas, dengan sumber daya yang melimpah membuat para bajak laut hingga bangsawan ingin merampas negeri Wano Kuni. Meskipun pernah ada naga yang menyerang Wano Kuni, namun kebanyakan dari ancaman-ancaman itu berasal dari mereka yang menggunakan jalur laut. Contoh nyatanya adalah bajak laut Kaido berasal dari seberang lautan yang akhirnya hinggap ke Wano Kuni. Nah, pada arc Wano Kuni ini, melihat dua Yonko beraliansi dan berperang melawan generasi baru, membuat pemerintah dunia ingin ikut bergerak juga. Pada saat ini, kapal-kapal dari pemerintah dunia sudah muncul di lautan dekat Wano Kuni. Ini adalah ancaman nyata yang menanti para protagonis. Sementara itu, para samurai, suku Ming, ataupun bajak laut, mereka semua sudah kelelahan dan terluka cukup parah karena sudah bertarung selama semalaman. Pertarungan habis-habisan demi menyelamatkan negeri mereka tercinta, yakni Wano Kuni. Dengan tenaga dan sumber daya manusia yang sudah berkurang itu, terutama para kapten bajak laut yang sudah terkapar dan turun nantinya, membuat ancaman pasukan kapal pemerintah dunia terasa lebih mencekam. Sehingga ada kemungkinan bahwa nanti ketika Kaido ditumbangkan dan seluruh pasukan yang ada di Onigashima turun ke Wano Kuni, mereka semua tentunya akan menyaksikan tuan mereka, yakni Momonosuke yang berubah dari wujud naga ke wujud manusianya. Mereka akan menghormati Momonosuke. Mereka semua akan melihat Momonosuke yang sudah dewasa. Lalu ketika ada ancaman berupa kapal pemerintah dunia yang mendekat itu, tentunya Momonosuke tidak ingin Wano Kuni dijajah lagi. Dan karena tidak ada manusia yang bisa berperang lagi, Momonosuke pun memberikan perintah pada Zunisa untuk menyingkirkan kapal-kapal musuh yang ada di hadapannya. Nah, di momen tersebutlah warga Wano Kuni akhirnya akan merasa kagum dengan Momonosuke. Kini mereka memiliki pemimpin yang hebat, bukan hanya dalam memimpin negeri ini, melainkan Momonosuke bisa melindungi Wano Kuni dari jeratan bajak laut yang ingin mendekati Wano Kuni. Karena Momonosuke, sang shogun baru ini bisa memberikan perintah kepada Zunisa untuk bertempur. Sehingga dari segi keamanan Wano Kuni akan meningkat berkali-kali lipat di tangan Shogun Momonosuke. Oh ya, pertemuan antara kakak dan adik Kozuki nanti seharusnya tidak akan canggung seperti yang kita bayangkan. Karena umur Momonosuke saat ini lebih tua dibandingkan dengan Hiyori. Meski Momonosuke tidak memiliki perjalanan hidup yang lama seperti Hiyori, namun dari segi perawakan, Momonosuke tidak akan kalah dari adiknya. Ditambah karena Momonosuke selama beberapa bulan terakhir ini bertemu dengan berbagai macam keadaan serta kondisi, dan ia sudah dibintal oleh kru topi jerami, seharusnya ia bisa menjadi kakak yang hebat untuk adik tercintanya ini. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.